Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Guan Xing mengangguk, dan sepertinya dia tidak terlalu keberatan. Dia berjalan bersama Lin Tian di depan, lalu diikuti oleh Guan Tu dan Guan Fuer. Jika dibandingkan dengan kemarin, saat ini Guan Fuer terlihat lebih pendiam. Sejak dia tahu kalau pemuda ini bukanlah pemuda biasa, dia tidak berani ceroboh karena takut hal yang dia lakukan, itu akan membuat keluarga Guan menjadi hancur. Guan Fuer menceritakan semua hal tentang Pulau Laut Hitam kepada Lin Tian, lalu tentang bagaimana asalnya, dan siapa pendiri pulau tersebut, sampai pemimpin Pulau Hitam sekarang ini. Lin Tian akhirnya mengerti, di pulau ini hanya ada ahli abadi di tingkat pertama atau kedua yang memimpin, dan juga hanya ada beberapa keluarga yang tidak terlalu kuat yang berada di sini. Dan juga, karena Pulau Kematian berada cukup jauh dari tempat lain, jadi agak jarang orang-orang yang datang ke sini walaupun tanahnya cukup bagus untuk ditempati. Sedangkan keluarga Guan, keluarga itu juga bisa dibilang yang memiliki pulau ini secara sembunyi-sembunyi dari keluarga lain. Sedangkan pemimpin kota mereka, itu juga berasal dari keluarga Guan. Jadi saat ini, Guan Xing mengajak Lin Tian menuju rumah wali kota tersebut. Sebenarnya, hal ini juga membuat Lin Tian cukup terkejut. Walaupun keluarga Guan tidak sekuat keluarga Long dan Sekte Langit tapi sepertinya pengaruh mereka cukup luas dari yang ia ketahui. Sambil berjalan, Lin Tian bisa melihat bahwa pulau ini bisa dibilang cukup makmur, dan juga ada beberapa benda di sini yang cukup langka jika berada di luar. Dan bahkan, Lin Tian menemukan beberapa batu meteor tingkat ke-8 dan satu tingkat ke-9. Dengan ini, dia bisa membuat beberapa senjata tersembunyi untuk persiapan menuju Laut Kematian. Dia juga berencana untuk membuat senjata beracun, hanya untuk berjaga-jaga saja. Tidak lama setelah itu, Lin Tian dan Guan Xing sampai di depan rumah yang cukup besar. Rumah itu memiliki halaman yang sangat luas, dan ternyata rumah itu adalah milik wali kota di sini. Jadi, Guan Xing segera mengetuk pintu rumah wali kota tersebut. "Tok tok tok, Paman Ho, apakah kamu berada di rumah?" tanya Guan Xing sambil mengetuk pintu rumah besar itu. Tidak lama setelah itu, seseorang membukakan pintu rumah, dan terlihat seorang wanita yang memakai pakaian pelayan muncul di depan Lin Tian dan Guan Xing. Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya saat melihat wanita pelayan itu, tapi itu hanya sekejap sebelum wajahnya kembali seperti biasa. "Nona Guan, Tuan telah menunggu kedatangan Anda," ucap si pelayan. "Oh, baiklah lah. Bawa aku ke sana," ucap Guan Xing. Pelayan itu mengangguk, ia membawa Guan Xing dan yang lain masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu, Guan Xing dibawa ke ruangan yang cukup luas. Di sana sudah ada pria parubaya, dan seorang pria muda yang sedang duduk bersama sambil tersenyum ke arah Guan Xing dan yang lainnya. "Hahaha, keponakan, kamu akhirnya datang juga," ucap pria parubaya itu sambil berdiri, dan kemudian mendekat ke arah Guan Xing. Namun anehnya, Lin Tian semakin mengerutkan keningnya saat melihat kedua orang ini. "Aku akan mencari informasi tentangnya, setelah aku tahu tentang makam itu," gumam Lin Tian dengan serius. Tidak ada yang menyadari tatapan aneh Lin Tian, baik itu Guan Xing maupun Guan Fuer. Mereka hanya merasa senang bisa bertemu dengan wali kota. "Nah, keponakan, siapa dia?" tanya wali kota sambil menunjuk ke arah Lin Tian yang masih berdiri dengan tenang. "Dia adalah kenalanku, namanya An Lin," jawab Guan Xing sambil tersenyum. "Salam wali kota," ucap Lin Tian dengan tenang. Tetapi terlihat di wajah pemuda di samping wali kota itu, ada rasa permusuhan yang sangat dalam di matanya saat menatap Lin Tian.
Tentu saja Lin Tian tahu, kenapa pemuda ini menatapnya dengan wajah seperti itu. Dia pasti berpikir bahwa, kalau Guan Xiying ini sedang dekat dengannya. Kenapa setiap dekat dengan wanita, itu sangat mudah membuat musuh, desah Lin Tian dengan sedih. Oh, Tuan Lin ya. Salam kenal, aku Guan Hou, dan ini adalah anakku, Guan Pu, ucap wali kota dengan senyum di wajahnya. Lin Tian mengangguk, dan kembali tenang berdiri di belakang. Paman, mari kita bicarakan tentang makam itu, karena ayah memintaku untuk memeriksa hal tersebut, ucap Guan Xiying. Oh, baiklah, mari, aku akan menceritakan semuanya, balas wali kota. Dia mengundang mereka untuk duduk di aula. Setelah mereka duduk, dia menceritakan semua hal tentang makam tersebut. Makam itu muncul memang tidak lama. Karena pada saat itu, dia hanya mendapatkan laporan dari para penjaga di mansion kotanya. Jadi, saat dia mencoba melihat ke sana, itu ada seseorang yang mencoba masuk di dalamnya. Namun yang anehnya adalah, orang tersebut masih aman saat menyentuh formasi di makam itu. Tetapi saat dia telah melewati makam itu, seluruh tubuh orang tersebut langsung meleleh seperti es yang mencair. Sejak itu wali kota melarang siapapun mendekat ke tempat makam, sekaligus melarang siapapun menceritakan makam itu keluar. Pada beberapa hari yang lalu, makam tersebut juga mengeluarkan cahaya yang aneh. Cahaya macam apa yang muncul itu, dia sendiri juga tidak tahu. Setelah mendengar cerita dari wali kota, Guan Xiying sedikit mengangguk. Dan juga, Guan Fuer beserta Guan Tu juga tidak terlalu memperhatikan ucapannya. Karena ada kejanggalan saat wali kota berbicara, dan itu hanya Lin Tian Seirang yang merasakan keanehan tersebut. Kenapa saat mereka masuk formasi tersebut baru aktif? Karena harusnya, formasi akan aktif bila hanya dengan disentuh saja. Akan tetapi, ini sangat berbeda dari yang difikirkan Lin Tian. Bayi kecil yang berada di kepala Lin Tian juga mendengar cerita wali kota, dan dia juga merasa sedikit curiga. Tetapi dia hanya tetap diam di atas kepala Lin Tian dengan tenang. Tuan An, bagaimana menurutmu? Tanya Guan Xiying kepada Lin Tian. Aku kurang tahu, aku hanya bisa memastikannya setelah aku melihatnya. Karena jika tidak, aku tidak akan mengerti masalahnya di mana, jawab Lin Tian dengan tenang. Mendengar jawaban Lin Tian, Guan Xiying dan yang lain juga mengangguk. Memang benar apa yang dikatakan Lin Tian, dan mereka harus ke sana untuk melihat itu sendiri sebelum memastikan dan membuat keputusan. Paman, bisakah kami pergi ke sana sekarang? Tanya Guan Xiying. Tentu saja, biarkan anakku yang membawa kalian, jawab wali kota dengan lembut. Guan Xiying tidak menolak jika Guan Pu yang bersama mereka, dan mereka juga tidak terlalu keberatan. Nak, antarkan Nona ke makam itu dengan aman, ucap wali kota dengan serius. Baik ayah, ayah tenang saja, anak ini tidak akan mengecewakanmu, ucap Guan Pu. Wali kota mengangguk senang, setelah dia mendengar perkataan anaknya itu. Lin Tian hanya tersenyum sedikit melihat tingkah laku ayah dan anak ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan masih duduk diam sambil menunggu Guan Xiying menceritakan beberapa hal kepada wali kota. Tidak lama setelah itu, mereka pergi menuju makam yang diantarkan oleh Guan Pu. Wali kota hanya melihat mereka pergi di depan pintu rumahnya dengan tenang. Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya pelayan di belakang wali kota. Hehehe, menurutmu apa? Ucap wali kota sambil berbalik, dan kemudian menyentuh wajah pelayan itu. Tuan, ucap pelayan itu dengan malu. Wali kota sudah tidak tahan ketika melihat wajah pelayannya, dan kemudian membawanya ke dalam kamar. Lalu, Guan Pu membawa mereka ke arah makam dengan cara terbang.
Makam itu terletak di atas pegunungan yang agak jauh dari Kota Hitam, dan itu membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai makam tersebut. Selama di perjalanan, Guan Pu terus mencoba mengobrol bersama Guan Xiying. Tentu saja Guan Xiying tidak keberatan, dan juga mengobrol bersama pria itu. Hanya Lin Tian yang menyendiri, dan masih memikirkan beberapa hal yang dia curigai. Saat Guan Fuer melihat Lin Tian hanya diam, lalu dia mendekat ke arah Lin Tian dan berkata, "Heh, kenapa kamu antisosial begitu?" tanya Guan Fuer. Lin Tian tersenyum ke arah Guan Fuer sebelum menjawab. "Tidak kok, aku hanya tidak terlalu suka banyak berbicara," balas Lin Tian dengan tenang. Mendengar itu, Guan Fuer merasa sedikit aneh. Setidaknya, cobalah lebih banyak berbicara kepada orang lain. Jangan hanya diam dan tak peduli seperti itu. Apakah kamu tidak merasa kesepian? Tanya Guan Fuer lagi. Mendengar apa yang dikatakan Guan Fuer, itu membuat Lin Tian merasa wanita ini cukup baik. Walaupun dia mudah emosi, tapi sifat jujurnya patut untuk dipuji. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saja, sebagai balasan dari perkataan Guan Fuer. Apakah kamu tidak merasa aneh? Tanya Lin Tian dengan menggunakan akal ilahinya kepada Guan Fuer. Mendengar Lin Tian berbicara dengan akal ilahi, Guan Fuer sedikit mengerutkan keningnya. Lalu, dia memandang ke arah Lin Tian dengan ragu. "Apanya yang aneh?" tanya Guan Fuer dengan bingung, dan membalasnya menggunakan akal ilahinya. "Tidak, nanti cobalah memberitahu saudara dan juga nonamu untuk berhati-hati. Aku masih belum yakin, dan jangan beritahu dulu kepada Guan Pu tentang masalah ini," ucap Lin Tian dengan menggunakan akal ilahinya. Guan Fuer mengangguk sebagai balasan, dan dia yakin kalau Lin Tian tidak akan berbicara omong kosong. Karena setahu dia, pria ini tidak akan mudah berbicara seperti itu jika tidak ada hal yang penting. Dia mengerti sifat Lin Tian dengan laporan yang dia dapat dari Guan Xiying. Setelah berbicara sedikit dengan Lin Tian, dia langsung mendekati Guan Tu, dan kemudian mengatakan apa yang dikatakan Lin Tian sebelumnya. Setelah mendengar dari Guan Fuer, Guan Tu juga sedikit mengerutkan keningnya. Dia menoleh ke arah Lin Tian, dan mengangguk dengan setuju. Tetapi Guan Tu melarang Guan Fuer memberitahu Guan Xiying dulu, karena dia takut nanti Guan Pu akan curiga. Sebenarnya bukan Lin Tian saja yang curiga, Guan Tu juga sudah mencurigai wali kota dan Guan Pu tentang masalah makam ini. Tetapi karena dia tidak yakin dan tak memiliki bukti, dan dia tidak berani berbicara sembarangan. Setelah mendengar Guan Fuer berbicara bahwa Lin Tian juga mencurigai hal itu, dia yakin kalau ada masalah yang disembunyikan oleh wali kota hitam. Kurang lebih 1,5 jam, mereka akhirnya sampai di area makam. Jika dilihat, area tersebut memang seperti istana, tapi di dalam istana itu ada makam yang cukup besar terbuat dari emas. Di saat Lin Tian melihat makam itu, dia cukup kagum. Dia bukan kagum karena makamnya, tapi karena formasi yang ada di sana. "Nona, inilah makamnya," ucap Guan Pu sambil menunjuk ke arah bangunan tersebut, di mana tempat itu memang dijaga ketat oleh penjaga wali kota. Tuan An, apakah kamu bisa merasakannya?" ucap Guan Xiying kepada Lin Tian. Lin Tian mengangguk, dan kemudian mendekat ke formasi tersebut. Dia duduk bersila depan formasi itu, sambil berpura-pura sedang memeriksa formasi itu. Padahal, Lin Tian sudah tahu bagaimana cara masuk ke dalam formasi itu. Tetapi karena dia merasa ada hal yang tidak benar dengan formasi yang pertama, dia menjadi diam dan berpura-pura. Karena dia masih berpikir, sepertinya dia pernah melihat formasi yang sama dengan formasi di depannya ini. Di dalam formasi itu, ini terdapat 2 lapisan formasi. Jika itu bukan dilihat langsung oleh seorang Grandmaster tingkat tinggi,
atau ahli abadi bumi sendiri, maka kemungkinan besar orang yang berada di bawah alam abadi akan mati karena formasi pertama. Lin Tian membuka matanya sambil tersenyum sedikit ke arah Guan Xiying, lalu dia memikirkan sesuatu untuk bisa masuk ke dalam. Karena dia sudah bisa memastikan kalau yang berada di dalam itu, kemungkinan besar ada hubungannya dengan laut kematian. "Bagaimana Tuan An?" tanya Guan Xiying. Tidak masalah untuk masuk, tapi itu hanya bisa 3 orang saja, dan itu pun tidak boleh melebihi tahap alam abadi, jawab Lin Tian dengan tenang. "Kenapa bisa begitu?" tanya Guan Xiying, dan ada perasaan bingung di hatinya saat menatap Lin Tian. "Itu karena, siapapun yang masuk jika kultivasinya melebihi tahap alam abadi, maka orang itu akan mati. Dan kenapa aku bisa membantu masuk? Karena aku menggunakan segel khusus yang hanya bisa membawa 3 orang saja," balas Lin Tian dengan santai. Guan Xiying akhirnya mengerti, kemungkinannya karena Lin Tian tidak bisa membawa lebih dari 3 orang, itu karena masalah energi atau ki yang diperlukan untuk menembus formasi itu. "Baiklah, aku dan Guan Pu akan masuk bersama saudaraan," ucap Guan Xiying yang membuat keputusan dengan cepat. Guan Tu dan Guan Fu tidak keberatan, karena mereka berada di tingkat abadi. Jadi, mereka berdua tidak bisa masuk. Haknya Guan Pu yang agak berwajah pucat di antara mereka, dan dia mencoba untuk tetap tenang, itu agar tidak ada yang memperhatikan dirinya. Tentu saja hal tersebut tidak lepas dari pengawasan Lin Tian, lalu Lin Tian sedikit tersenyum dan mengangguk. "Mari bersiap-siap, karena 1 jam lagi kita akan masuk," ucap Lin Tian. Lalu, dia berbalik dan duduk lagi di depan formasi. Guan Xiying mengangguk, dan membawa Guan Tu dan Guan Fu untuk melindungi tempat makam itu. Tentu saja, keduanya tidak menolak dan mengangguk setuju. 1 jam telah berlalu. "Sudah selesai, mari kita masuk," ucap Lin Tian sambil melihat ke arah Guan Xiying dan Guan Pu. "Nona, kenapa kita tidak memberitahu ayah dulu?" tanya Guan Pu dengan sedikit grogi. "Aku sudah meminta orang lain untuk memberitahu paman, jadi kamu tenang saja," balas Guan Xiying. Guan Pu tidak berbicara lagi, dan wajahnya sudah sangat berkeringat dingin karena melihat ke arah formasi makam itu. "Kenapa saudara Pu? Apakah ada masalah?" tanya Lin Tian dengan tenang. Tidak. Aku sudah siap," balas Guan Pu dengan gugup. Melihat Guan Pu yang gugup, Guan Fu dan Guan Tu sedikit curiga. "Baiklah kalau begitu, mari kita masuk," ucap Lin Tian sambil berjalan ke arah formasi, dan diikuti oleh Guan Xiying dan Guan Pu. Tetapi sebelum masuk Lin Tian, meninggalkan pesan kepada Guan Tu dan Guan Fu. Setelah mendapatkan pesan dari Lin Tian, ini membuat kedua orang itu menjadi kaget. Di saat mereka akan mencoba bertanya, Lin Tian sudah masuk ke dalam formasi bersama Guan Xiying dan Guan Pu. "Saudara Tu, bagaimana ini?" tanya Guan Fu. "Kita tidak bisa apa-apa, mari kita lindungi formasinya. Jika ucapannya itu benar, maka kita harus menangkapnya," balas Guan Tu dengan serius. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian lewat pesannya tadi, dia mengetahui hal yang telah mengganjal di hatinya saat melihat tingkah Guan Pu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.